Luka batin berdampak pada telatnya jodoh. Kenapa? Ada orang yang sebenarnya pengen nikah, tapi dia takut mempersepsikan menikah itu sebagai meninggalkan ibunya. Atau ada juga yang takut dengan marah kepada ayahnya. Ayahnya itu orang yang sosok yang sangat tegas, sehingga dia takut kalau dia nikah, itu pasangannya akan seperti itu. Nggak sadar ketakutan-ketakutan macam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan Hadi untuk melanjutkan pembahasan tentang analisa tanda tangan, tepatnya mengenali luka batin dalam 5 detik melalui analisa tanda tangan. Dan pada kesempatan ini saya sangat bahagia sekali. Kenapa? Karena saya ngelihat di grup itu pada antusias ya. Antusias. Jadi saya pun ikut-ikutan antusias juga ya. Dengan keantusiasmen, antusias Anda lah. Oke, teman-teman semua, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan beberapa aturan. Aturan kelas ya. Ini lebih kepada adab sebenarnya ya. Pertama, Anda siapkan diri Anda untuk dilihat oleh banyak orang. Artinya kalau memang Anda nggak siap untuk dilihat banyak orang, ya sudah tutup layar, nggak apa-apa deh ya. Jadi jangan sampai Anda dilihat oleh banyak orang, tapi kemudian posisi Anda nggak enak dilihat sama orang. Paham lah ya? Oke, kayak gitu ya teman-teman. Karena ada kalau emang pakaian yang nggak siap dilihat oleh banyak orang, ya nggak usah dibuka layar, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Paling itu saja teman-teman semua aturannya. Ini untuk menjaga kenyamanan bersama. Next time, untuk minggu depan, nanti kita akan bikin aturannya itu di grup WhatsApp. Oke, aturannya itu apa? Yaitu Anda yang mau mengikuti Zoom meeting gratis ini berpakaian yang rapi. Waduh, jadi berpakaian yang rapi dan memang siap-siap untuk mengikuti kuliah online ya. Seperti itu. Baik teman-teman semua, saya akan buka materinya sekarang. By the way, dari materi-materi kemarin nggak ada pertanyaan ya. Saya lihat di grup nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Teman-teman semua, ini saya mau review sedikit materi kemarin. Jadi kemarin itu kita membahas tentang luka batin. Jadi kondisi luka batin adalah sebenarnya metafora dari luka yang ada pada batin. Padahal sebenarnya luka itu kalau dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu terjadi pada kulit, permukaan kulit. Jadi luka batin adalah belah, pecah, lecet, dan sebagainya pada hati. Nah, karena ini kita bahasnya hati, batin, yaitu hati, karena perlakuan atau ucapan yang keras, kasar, memaksa, merendahkan. Seperti itu. Nah, yang menarik teman-teman semua, ini efek-efek dari luka batin ya. Oh ya, sebelum ke efek, saya ingin cerita dulu. Jadi ada buku yang sangat bagus teman-teman, ini karya seorang dokter dari luar negeri, namanya Bruce Lipton. Beliau menulis buku Biology of Belief. Dan di situ dia mengatakan bahwa sistem keyakinan kita itu terbentuk di 7 tahun pertama kehidupan, kata dia. Sekali lagi, sistem keyakinan kita. Maka ketika kemarin saya bertanya kepada Anda, saya sedih bila, saya marah bila, itu sebenarnya dibentuk dari 7 tahun pertama kehidupan. Di buku ini, teman-teman semua, diberitahu bahwa sumber luka batin, kalau kita bicara tentang luka batin, itu memang berasal dari 7 tahun pertama kehidupan. Dan itu sebabnya Anda semua lupa. Sekali lagi, karena memang udah cukup lama gitu loh kejadiannya, peristiwanya. Nah, kemudian apa dampaknya? Dampaknya teman-teman semua, dari pengamatan saya, baik kepada orang lain maupun pengalaman diri sendiri, seluruh luka batin yang kita pendam itu menghasilkan tindakan kekerasan. Oke, menghasilkan tindakan kekerasan kepada minimal anak. Kenapa? Ada persepsi bahwa anak adalah milik orang tuanya. Terserah orang tuanya yang didik seperti apa. Padahal kalau kita paham konsep agama, anak adalah titipan Tuhan. Setuju ya? Yang namanya titipan Tuhan, jangankan titipan Tuhan, titipan orang kaya aja Anda akan jaga banget gitu kan. Kayak gitu, apalagi titipan Tuhan. Nah, karena kita tidak meyakini anak sebagai titipan Tuhan, melainkan sebagai anak milik kita, makanya kita akan memperlakukan anak sesuai kehendak kita sendiri. Dan dampaknya adalah seringkali anak jadi pelampiasan emosi negatif orang tuanya, yang dia sendiri, orang tua sendiri itu memiliki sikap keras akibat dari luka batin itu. Jadi ini jadi siklus teman-teman semua. Nah, kemudian dari pengalaman saya juga mengamati beberapa keluarga, itu sering terjadi perpecahan di keluarga. Baik perpecahannya berupa benih-benih, sekedar satu rumah tapi tidak satu hati, oke?
maupun perpecahannya diam-diam. Jadi salah satu sudah punya keluarga baru gitu, tapi diam-diam punya kehidupan baru, sekali lagi diam-diam, maupun kemudian terang-terangan sampai kemudian menyatakan oke, kita pisah saja, kayak gitu ya. Intinya apa? Intinya adalah luka batin itu berdampak pada cara kita mengelola masalah. Nah, selanjutnya orang-orang yang mengalami luka batin itu cenderung boros, cenderung banyak pengeluaran seperti itu. Karena ketika dia punya luka batin, otomatis dia akan mencari, akan mengalami rasa tidak nyaman, dan ini butuh pelampiasan, butuh penawar. Oke, butuh penawar. Sehingga ada diskon, ambil gitu loh. Padahal nggak butuh sebenarnya. Atau orang lain punya, pengen gitu loh. Jadi keputusan-keputusan karena itu. Karena sebenarnya dia punya luka batin, sehingga butuh penawar, teman-teman semua. Dan dampaknya seringkali saya temukan, orang-orang yang memiliki luka batin adalah mereka yang kesulitan finansial. Oke, jadi Anda boleh cek, kenapa kok menjadi berdampak ke kesulitan finansial? Karena nggak sadar teman-teman semua, cara seseorang memutuskan sesuatu itu dipengaruhi oleh bagaimana dia mengelola dirinya sendiri. Setuju ya? Dan itu adalah perang batin, adalah semacam ya luka batin gitu loh, dipengaruhi oleh luka batinnya sendiri. Kayak gitu. Sampai kemudian ada orang yang mereka ketika ada mobil mewah lewat pasti habis dari dari korupsi gitu loh. Mempersepsikan setiap mobil mewah itu pasti korupsi gitu loh. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia ngerasa nggak bisa menjangkau itu, sehingga dia butuh pembenaran. Kenapa ya aku nggak bisa menjangkau itu? Oh, mungkin karena aku orang jujur, sehingga orang jujur dipersepsikan miskin kayak gitu. Nah, kenapa itu bisa seperti itu? Karena sekali lagi perasaan tidak layak sebenarnya. Perasaan tidak layak yang mencari pembenaran. Sehingga ketika orang yang dapatnya lebih banyak dikatakan, oh dia pantas aja karena curang, pantas aja karena dia nggak benar, pantas aja karena korupsi. Lalu ketika dia sendiri tidak berhasil, pantas aja kan aku mah jujur gitu. Padahal sebenarnya itu perasaan tidak layak yang disembunyikan. Oke, sekali lagi itu berdampak pada apa? Ya kemiskinan diri sendiri, teman-teman semua. Nah, lalu teman-teman semua, ini adalah potret yang saya lihat setiap hari. Mungkin nggak tiap hari juga ya, tapi kadang-kadang. Contoh, polisi periksa orang tua hingga guru siswa SMP yang lompat dari lantai 4 sekolah. Teman-teman semua, nanti kita akan menemukan bagaimana tanda tangan sebenarnya bisa mendeteksi seseorang merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya tidak layak, gitu, seperti itu. Tapi saya pun nggak bisa kemudian klaim ya ke banyak orang, oh aku jago tanda tangan, nggak bisa seperti itu. Gitu loh. Karena tujuannya buat apa? Niat saya mengadakan Zoom meeting ini adalah ingin mencegah kerusakan lebih parah di keluarga Anda sekali lagi. Jadi di keluarga Anda. Niatnya seperti itu. Maka ketika Anda pengen bantu orang, ya udah ajak aja ke Zoom meeting ini. Nah, yang kedua teman-teman semua, selain masalah orang tua, anak-anak yang kemudian mengalami peristiwa ini sangat disayangkan, juga teman-teman, ini sampai ada tindak kekerasan. Sekali lagi teman-teman semua, kekerasan yang terjadi di rumah tangga, maka si pelaku kekerasan, itu artinya tidak bisa mengendalikan emosi, itu artinya dia memiliki luka batin. Dan mohon maaf, ini 2020 kekerasan pada anak tak menurun. Kayak gitu ya. Ini sebenarnya miris juga ya. Dan biasanya teman-teman, siklusnya adalah yang terdata itu yang angka yang paling kecil, yang tidak terdata itu angka yang paling banyak. Oke, ini jadi kayak semacam fenomena gunung es kata orang ya, di mana yang terlihat itu puncaknya aja, sementara yang tidak terlihat itu masih banyak sebenarnya. Kayak gitu ya. Dan ini perceraian, ini luar biasa sekali ya. Kemudian, nah ini juga nih, angka KDRT Indonesia meningkat sejak pandemi, termasuk ketika ada anak yang tidak mengerti, tidak bisa Zoom meeting, mohon maaf ya, sampai dihabisi sama ibunya, dikubur gitu. Hanya karena nggak bisa Zoom meeting. Kenapa? Karena ibunya stres gitu kan. Kayak gitu teman-teman semua. Nah, stres itu dari mana? Kok ibunya mudah stres? Karena dia sendiri punya luka batin, teman-teman semua. Jadi ketika ada di antara Anda yang mudah temperamen, mudah marah kepada anak, Anda punya luka batin. Dan Zoom meeting ini ingin menyadarkan Anda bahwa Anda punya luka batin, segeralah ambil keputusan untuk memperbaikinya. Oke? Seperti itu. Nah, by the way, ngomong-ngomong memperbaiki, seringkali kita tuh tidak adil, teman-teman semua. Nah, tapi itu seringkali kita. Nah, di sini saya ingin menyadarkan Anda. Pertanyaan saya, kalau Anda punya mobil, dan dengan kerusakan seperti ini, apakah Anda mau memperbaiki mobil ini, ataukah membiarkan mobil ini seperti ini? Toh masih bisa jalan kok.
Saya yakin jawaban Anda mau memperbaiki, setuju nggak? Tetapi kadang-kadang kita, ketika ada anak kita yang menjadi korban kita sendiri, memiliki luka batin karena perilaku kita sendiri, kita tidak bersegera untuk memperbaiki anak. Oke? Disinilah kemudian saya ingin mengubah cara berpikir Anda, bahwa anak lebih mahal daripada mobil. Setuju nggak? Coba, yang setuju Anda chat di kolom chatting. Anak lebih berharga dari mobil. Setuju? Oke. Semahal-mahalnya mobil, tetap lebih mahal anak. Setinggi-tingginya harga mobil, tetap lebih tinggi harga anak. Sehingga akan lebih efektif, akan lebih bijak sekiranya kita membuat prioritas untuk memperbaiki anak kita. Oke? Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian memperbaiki anak kita? Saya ingin mengatakan bahwa kondisi ikan sangat bergantung dengan akuariumnya. Ketika ikan mengalami katakanlah sakit kejang-kejang, misalnya saya juga nggak tahu ya ikan kejang-kejang kayak gimana ya. Tapi katakanlah si ikannya itu sakit lah ya. Maka yang harus dicek itu selain dari ikan, yang paling utama adalah air akuariumnya. Kalau seandainya ikan kita suntik, kita kasih multivitamin, sementara akuariumnya tidak diubah, tidak diganti, sangat mungkin ikan akan kembali keracunan karena kualitas airnya. Ikan adalah anak, akuarium adalah orang tua. Jadi bagaimana kemudian kita menyelamatkan anak adalah tema yang sama. Bagaimana Anda sebagai orang tua melakukan terapi diri. Oke, sampai di sini dipahami ya. Kalau Anda tidak bisa menterapi diri, Anda tidak mungkin menterapi anak. Nah, makanya teman-teman semua, saya berbeda dengan bukan beberapa ya, memang banyak psikolog. Ketika ada seorang anak bermasalah yang ditangani anaknya, kalau kami, ini orang tuanya nih. Contoh kasus, ada satu anak di video saya pernah share di YouTube saya, yaitu ada seorang anak sering memukul temannya sehingga dikeluarkan dari satu sekolah, lalu pindah ke sekolah berikutnya. Di sekolah berikutnya dia memukul temannya lagi, sehingga dia dipindahkan ke sekolah berikutnya lagi. Dan ini sekolah ini pesantren. Ini kejadian di Jawa Tengah. Lalu ternyata anak ini memukul temannya lagi. Si ibunya itu membawa anak ini ke psikolog. Si ibunya sampai ngomong gini, kalau seandainya anak ini nggak beres, suka mukul mulu, maka oke, kita akan berhenti sekolah, berhenti ke psikolog, katanya gitu. Lalu kebetulan ketemu dengan tim kami. Oleh tim kami di sana itu dicek tanda tangannya, tanda tangan semua keluarga, dicek dari mana sebenarnya sumber masalah ini. Ternyata anak mengalami tekanan yang luar biasa, sehingga karena tekanannya sangat tekan, dorongan dia untuk dominan sangat tinggi karena terlalu sering ditekan. Nah, akibatnya apa? Disenggol sedikit, ibaratnya gini, senggol bacok gitu loh. Disenggol dikit dia marah, kayak gitu. Makanya dia kesenggol dikit gampang mukul. Pertanyaannya adalah, siapa yang menekan anak? Ternyata bukan di sekolah, tapi di rumah, ibunya sendiri. Jadi kita ngelihat dari tanda tangannya. Lalu ibunya diterapi lah. Setelah ibunya diterapi, kurang lebih sekitar 3 mingguan, dibikin program saat itu, si anaknya itu sudah mulai bisa menerima dirinya sendiri, sudah bisa menghafal, kemudian tidak pernah ada lagi kasus pemukulan. Lalu ketika datang ke si psikolognya sendiri kaget, kok si ibu udah berubah banyak gitu, dan si anaknya udah berubah banyak kayak gitu. Artinya apa? Artinya memang teman-teman semua, proses analisa tanda tangan itu sebagai data kami. Masalahnya ada di mana dan apa masalahnya, seperti itu. Jadi kalau kita nggak punya data tapi kemudian melakukan terapi, ini masalahnya di mana, kan bingung kan? Jadinya menebak-nebak kayak gitu. Jadi kelebihan terapinya sebenarnya hanya karena tahu sumber masalah melalui tanda tangan tadi. Kayak gitu. Jadi kami tidak langsung menterapi si anak, tetapi kami akan menterapi ibunya dulu. Anak mah biarin aja. Kayak gitu. Nah, mungkin ini agak berbeda teman-teman semua. Jadi sekali lagi, ini adalah ilmu baru ya. Mohon maaf kalau seandainya, kok gitu ya? Parameternya adalah efektif atau tidak, gitu aja gitu kan. Efektif atau tidak. Nah, lanjut. Jadi teman-teman semua, pertanyaan besarnya adalah malam ini, berapa skala bahagia Anda? Oke, berapa skala bahagia Anda? Buat apa kita nanya skala bahagia? Bagaimana Anda menerima diri sendiri? Anda bisa merasakan kok. Apakah Anda menerima diri Anda sepenuhnya?
Ataukah Anda tidak menerima Anda sepenuhnya? Ada bagian-bagian yang Anda tolak. Saya akan bahagia kalau. Kenapa kok Anda mengatakan begitu? Karena Anda sebenarnya tidak menerima diri Anda sepenuhnya. Jadi sekali lagi, berapa skala bahagia Anda? Dari 0 sampai 10, Anda jawab dalam hati. Berapa skala bahagia saya? Itu baru skala bahagia Anda. Bagaimana dengan skala bahagia anak Anda? Bagaimana dengan skala bahagia pasangan Anda? Kalau seandainya dalam satu keluarga, masing-masing punya skala bahagia di bawah 10, baik itu 9, 8, 7, 6, berapapun itu, pokoknya selama di bawah 10, artinya ada potensi untuk mencari kebahagiaan ke tempat lain. Ada potensi untuk mencari kebahagiaan ke sumber-sumber lain. Dan akhirnya ini liar, teman-teman semua. Setuju nggak? Ini mau sampai kapan pola-pola kayak gini kita pertahankan? Oke, ini kan jadi bom waktu. Kayak gitu. Orang tua ya pura-pura bahagia di depan anak, kan nggak enak gitu kan. Jangankan pura-pura bahagia, pura-pura sedih aja nggak enak. Apalagi pura-pura bahagia. Pegel beneran. Aku bertahan dengan keluargaku, aku bertahan dengan pasanganku hanya karena anak gitu. Itu pegal banget itu. Nggak bisa teman-teman semua. Jadi pilihannya adalah terapi, bereskan. Oke? Nah, sekarang seberapa serius Anda memperbaiki diri sendiri, seberapa serius Anda memperbaiki keluarga Anda, seberapa serius Anda menyelamatkan permata Anda yang paling berharga, yaitu bernama anak. Pak, saya belum menikah, Pak. Gimana saya mau mikirin anak? Justru ini kesempatan Anda bagi yang belum menikah. Sebelum bikin anak, bahagiakan diri Anda, sehingga anak lahir dengan penuh rasa bahagia. Seperti itu. Lalu terapinya apa? Terapinya bertahap, teman-teman semua. Terapinya bertahap. Minimal saya mengajak Anda ke Zoom meeting hari Jumat. Itu tentang 3 bahasa pikiran, kita membahas tentang kekuatan imajinasi. Nah, syaratnya Anda beli buku ini dulu, punya buku ini. Kenapa? Karena ada panduannya. Oke, dan ini mohon maaf tidak semahal biaya servis mobil. Gitu loh. Dan informasi saja, buku tadi itu sekarang harganya masih pre-order di 149.000. Besok 169. Tapi sekali lagi ini apa sih artinya harga-harga itu gitu ya dibandingkan dengan dengan perbaikan diri kita seperti itu. Pak, kok Bapak jadi jualan sih? Konteksnya bukan jualan, teman-teman semua. Saya membuat ini itu ngambil materi dari channel Telegram kelas afirmasi online. Channel Telegram itu gratis. Anda boleh cek di sana. Ada audionya, ada materinya. Tapi kemudian materi di channel Telegram itu pada numpuk gitu loh. Sehingga banyak orang kesulitan sebenarnya nih mana ya gitu loh. Akhirnya sama saya itu dibikin dalam format buku. Ini loh yang harus Anda baca. Seolah-olah di antara banyak makanan, saya memilihkan makanan yang baik untuk Anda yang memang Anda butuhkan. Jadi saya mengambil materi-materi terapi, saya tambahkan dengan program kerjanya. Jadi di sini itu ada jurnal kerja yang harus Anda lakukan. Contoh misalkan di sini nih, saya bacain aja ya. Pejamkan mata, bayangkan diri Anda sedang marah, sangat marah, lalu ucapkan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Lakukan sampai lega, benar-benar lega. Oke, di halaman berikutnya, Anda disuruh menulis, saya adalah, jadi ini berurut sekali teman-teman semua, buku ini berurut. Nah, makanya kalau seandainya Anda nangis habis baca buku ini, nangis saja ya, biarin. Itu lagi pelepasan emosi. Itu adalah cara Anda untuk menjangkau titik bahagia yang paling optimal. Seperti itu. Jadi sebenarnya buku ini berasal dari materi-materi yang saya bagikan secara gratis sebenarnya. Tetapi sekali lagi, ada beberapa orang yang kesulitan mengakses, nih Pak, yang mana gitu. Akhirnya dibikin buku. Karena dibikin buku, otomatis harus bayar kertas dong, gitu kan. Otomatis harus bayar macam-macam lah ya. Jadi ada biaya gitu kan ya. Akhirnya beginilah. Tapi kemudian saya pun tidak sampai memahalkan sampai 200.000 sekian gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa saja. Ya kita normal lah 169 ya. Seperti itu. Jadi niatnya bukan untuk jualan sebenarnya. Niatnya pengen membantu. Oke. Nah, teman-teman semua pada akhirnya seberapa penting Anda memperbaiki diri, parameternya adalah seberapa berharga masa depan Anda. Oke, karena kita nggak mungkin hidup dengan cara yang sama. Setuju ya? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ini ada pertanyaan yang menarik nih. Oke. Tuh, setuju semua ya.
Tuh, skala bahagia, 10, 6, 9, 5, 10. Oke. Gimana kalau kita udah terlanjur punya anak sebelum sempat bahagia, Pak? Wah, ini seru nih. Terlanjur punya anak, kalimatnya sampai terlanjur gitu. Seolah-olah brojol, ya anakku terlanjur lahir. Enggak lah kan. Punya anak kan direncanakan. Jangan bilang terlanjur lah ya, malu sama anak. Oke. Jadi, ya itu dia teman-teman semua. Bahagiakan diri, dan itu ada prosesnya gitu kan. Cara membahagiakan diri itu bukan dengan, oke Pak, aku bahagia, keputusan bahagia. Enggak, Anda harus melepas luka batin Anda gitu loh. Jadi, itu yang saya bilang, kalau Anda hanya fokus pada, oke saya memutuskan bahagia, saya memutuskan bahagia. Sementara Anda tidak bisa membohongi bahwa ada bagian-bagian dari Anda yang pernah sakit hati, pernah marah gitu kan. Itu jadinya pura-pura bahagia. Saya bahagia, Pak. Ya, saya bahagia, Pak. Nggak enak tuh kayak gitu tuh. Nanti kalau ada ikut Zoom meeting, itu ada nangis-nangis tuh. Jadi ada sesi Zoom meeting teman-teman semua hari Jumat, itu orang-orang pada nangis itu. Kayak gitu ya. Ada yang nangis, kemudian ada yang ngerasa lega, dan lain sebagainya. Pura-pura itu sakit. Oke, baik Bu Dr. Milani. Gak apa-apa karena sulit menciptakan buku ya. Oke. Sekarang teman-teman semua, kita lanjut untuk membongkar luka batin lagi. Kenapa saya ngebahas ini di awal? Karena biasanya ketika selesai kita membahas serta tantangan, Anda tuh akan bertanya, ini bukan Anda ya, dalam pengertian tuh peserta-peserta sebelumnya itu pada nanya, Pak Sofyan, terapinya gimana? Pada gitu loh. Terus ketika saya tawarin program terapi behind the scene, Pak Sofyan, aku belum ada uang. Ya, gitu kan. Ya udah ini aja, ini buku, saya bilang gitu kan. Nah, luka batin berdampak pada telatnya jodoh. Kenapa? Ada orang yang sebenarnya pengen nikah, tapi dia takut mempersepsikan menikah itu sebagai meninggalkan ibunya. Atau ada juga yang takut dengan marah kepada ayahnya. Ayahnya itu orang yang sosok yang sangat tegas, sehingga dia takut kalau dia nikah, itu pasangannya akan seperti itu. Nggak sadar ketakutan-ketakutan macam itu. Contoh teman-teman semua, ini ada afirmasi negatif loh ya, afirmasi negatif. Ini lucu gitu loh. Belum terjadi, tapi udah dibayangkan bakal terjadi seperti itu. Yaitu kata-kata ini. Sebagai perempuan, kita harus mandiri. Ini saya dengar dari kata-kata perempuan loh ya. Saya pernah nonton channel YouTube, dia ngomong gini. Sebagai perempuan, kita harus mandiri. Supaya kalau suami kita titik-titik-titik, kita tetap bisa menunjukkan diri kita siapa. Padahal dia belum bersuami, tapi dia sudah membayangkan suaminya titik-titik-titik. Gitu loh. Itu kan program, itu nggak sadar itu. Dia memprogram mendapatkan suami yang titik-titik-titik tadi itu. Kayak gitu ya. Jadi lucu gitu kan. Anda belum terjadi, belum mengalami, tapi dibayangkan seperti itu, ya makanya dapatnya seperti itu. Termasuk juga pernikahan teman-teman semua. Ada orang yang secara sadar pengen menikah, tapi kemudian dalam hatinya dia takut mengalami ketidakbahagiaan setelah menikah. Makanya jadinya nikahnya seperti itu, nggak jadi-jadi.